詠春葉問。Tadinya posisi itu udah bagus ya. Ini harusnya kan diem, jadi waktu dia mau narik ini posisi tiup, kadang waktu didorong kakinya berubah begini geser kan, itu nggak boleh. Jadi pada saat didorong ini tetap sama begini tuh. Jadi pas lagi begini terus berontak orang dorong masuk. Kalau gerak pokoknya udah, kalau pijakan udah gerak ya, pas didorong pijakan udah gerak ya, nggak boleh stick begini, kakinya harus berubah, entah mau ke belakang atau mau dilepas begini, itu nggak masalah. Tapi kamu jangan diem kayak tadi, diem aja pas tangan saya di sini, kamu diem aja. Nah, bahaya. Halo malam teman-teman, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong, kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Nah, seperti biasa malam hari ini saya ditemani oleh Pak Freddy, sama kayak dengan
minggu lalu, dan juga saudara Michael, oke, dan kameramen saudara Prima. Ya, jadi seperti biasa malam hari ini kita lagi di Gor Velodrome, tepatnya di gedung baseball lantai 2. Hari ini memang jadwal rutin saya untuk kelasnya Pak Freddy. Nah, kita pakai untuk membuat konten tentang Cisau, karena sesuai dengan permintaan beberapa orang ya di channel saya melalui komen, katanya tolong dong bisa memberikan cara untuk bercisau yang benar. Oke, nah sekarang saya coba nanti menjelaskan ulang. Sebenarnya saya jelaskan untuk Pak Freddy juga, untuk saudara Michael juga, dan juga untuk saudara Prima, juga untuk teman-teman di Wing Chun Harmony Indonesia. Mudah-mudahan yang udah latihan cisau bisa mereview kembali materi dasar waktu kita cisau itu apa aja gitu. Jadi jangan sampai lupa ya. Nah, cisau yang kita akan lakukan di sini adalah cisau dengan 2 tangan ya. Ada yang bilang namanya tan cisau ya, ada yang bilang double sticky hand, itu sama aja. Karena untuk yang single cisau, saya rasa saya sudah pernah membahasnya di Wing Chun Harmony Indonesia cabang Sukabumi ya, di video saya beberapa bulan yang lalu, tahun lalu lah kalau nggak salah, tahun 2019 ya, saya bersama dengan Pak Nanang waktu itu. Nah, jadi sekarang saya lebih memusatkan untuk double cisaunya ya, double sticky hand. Apa aja nanti yang harus dipahami waktu kita melatih cisau ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, yang perlu teman-teman ketahui ya, tujuan kita cisau pada dasarnya adalah bukan untuk fighting ya, bukan untuk untuk berkelahi ya, tetapi nanti saya akan jelaskan di akhir konsep apa yang akan dipakai pada saat real fight melalui konsep cisaunya itu sendiri gitu. Nanti itu saya jelaskan di akhir. Nah, sekarang saya coba terangkan bahwa cisau pada dasarnya adalah untuk melatih, pertama adalah melatih sensitivity, itu yang paling awal. Kedua itu adalah kita melatih bentuk ya, struktur, teknik yang udah kita latih pada saat kita latihan drill ya, seperti yang dilakukan sama Pak Freddy sama Michael di video yang sebelumnya ya, mereka latihan drill ya. Nah, itu dipakai nanti di dalam cisau gitu. Jadi cisau itu adalah yaitu melatih sensitivity sama melatih teknik yang udah kita dapatkan dari latihan drill. Oke. Nah, untuk melatih itu semua, saya membagi 4 bentuk latihan cisau ya. Yang pertama itu nanti saya akan tunjukkan sama Pak Freddy, itu adalah latihan memperbaiki bentuk form dan postur waktu kita berdiri. Itu yang pertama. Kedua, kita akan latihan sensitivity. Apa yang maksud dengan latihan sensitivity? Latihan rasa. Kemudian ketiga, nanti kita mulai latihan opening, ya, pembukaan untuk menyerang. Dan nanti yang keempat, itu kita akan coba melatih cisau dengan konteks bahwa ini loh cisau yang sebenarnya. Ya, jadi cisau tidak ada batasan. Kira-kira 4 ini yang nanti akan saya tunjukkan satu persatu, biar teman-teman juga gampang untuk membayangkan bahwa oh, cisau itu bukan cuma sekedar puter-puter tangan, kemudian dorong-dorongan, tarik-tarikan, bukan cuma itu aja. Oke? Nah, kita bahas yang pertama. Seperti yang tadi saya sebutkan, yang pertama itu adalah kita melatih bentuk, form, dan postur. Bentuk apa yang dilatih sama kita? Oke, sebelum masuk ke bentuk yang dilatih, perlu teman-teman ketahui bahwa kondisi double cisau itu bukan berarti harus selalu ada
satu tangan di dalam, satu tangan di luar. Ya, ini kanan ketemu tangan kiri. Kemudian tangan Pak Freddy satu lagi ada di luar saya. Ya, ini tangan kiri sama tangan kanan. Nah, cisau yang sebenarnya itu bukan cuma ini aja bentuknya. Ya, bentuk tangan pada saat kita mulai. Bisa juga kita mulai seperti ini. Jadi tergantung dari kebiasaan pelatihnya. Kalau kebiasaan saya mulai dari sini. Nah, apa yang dilatih di sini yaitu adalah bentuk bong sama bentuk tan, ya, kemudian bentuk fuk. Jadi tangan luar itu bentuknya adalah futsal. Tangan kanan saya bentuknya adalah bong. Kalau futsalnya naik ke atas, berarti tangan kanan saya bentuknya adalah tansal. Sedangkan ini adalah fuk atas. Ya, jadi kondisinya ada tangan satu di luar, tangan satu di dalam. Begitupun saya, tangan saya di luar, satu di dalam. Ya, atau kita rubah dari sini mungkin bisa begini. Ya, itu bentuknya yang kedua. Yang ketiga adalah saya merubah posisi Pak Freddy itu jadi tangan di dalam. Ya, atau yang keempat itu saya tangannya di dalam. Nah, ini bentuk tangan waktu kita memulai start atau nanti pada saat cisau. Saya bisa di dalam, bisa di luar. Ya, Pak Freddy pun sama, bisa di dalam, bisa di luar. Oke, selain yang satu di luar, yang satu di dalam, ya. Dua tangan di dalam, dua tangan di luar. Ya, jadi itu semua cisau. Oke, dan itu perubahan tangannya. Nah, yang pertama yang tadi seperti saya bilang bahwa kita ngelatih bentuk apa yang tadi saya jelaskan, bentuk bong, bentuk tan, bentuk fuk, sama fuk atas. Fuk atas sebenarnya ini adalah bentuk pukulan. Kalau di semi tansau ini bentuknya tanda. Ya, pada saat kita drill ini bentuknya tanda. Cuman pada saat cisau, pukulan ini diganti sama bentuk fuk atas. Ya, ini bentuknya. Nah, saat kita melakukan teknik yang pertama ini, yang harus kita pahami adalah pada saat kita cisau, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita tetap stick to the center. Ya, jadi kalau misalnya tangan Pak Freddy begini, dua-duanya, Pak Freddy tangannya ke tengah saya. Dua-duanya gini. Nah, tangannya dua-duanya ke tengah saya. Begitupun saya pun tangannya dua-duanya ke tengah Pak Freddy. Ya, ini fokus yang kita lakukan pada saat kita melatih foam pertama kali. Ya, jadi bukan cuma muter-muter begini aja tanpa memikirkan center line, ya, tetapi kita berusaha untuk memutar tangan dengan bentuk yang seharusnya. Ya, nah, bentuk seharusnya bagaimana? Bong. Bentuk yang seharusnya bong adalah bahunya turun, sikunya naik setinggi bahu. Seperti ini. Ini bong. Jari tengah ini tidak ke tengah, tetapi jari tengah agak keluar. Di mana center line-nya Pak Freddy itu pergelangan tangannya Pak Freddy yang saat ngebong itu berada di center line. Ya, ini pada saat Pak Freddy bong. Lalu bagaimana dengan tangan saya yang fuk atas? Fuk atas itu arahnya ke center line-nya Pak Freddy. Ya, dengan kondisi siku saya itu di bawah. Jadi enggak begini bentuknya. Ya, kalau teman-teman lihat, ini siku saya keluar, arahnya ke sana. Ini harus tegak lurus ke bawah. Cara ngelatih tegak lurus ke bawah, membedakannya adalah pangkal ketiak kalian harus rapat. Kalau misalkan ini saya kebuka, saya bisa nyentuh pangkal ketiak saya. Berarti ini siku saya keluar. Sedikit pun seperti ini, tetap ini artinya sikunya keluar. Karena pangkal ketiaknya masih bisa dipegang. Tapi pada saat ini harus ke bawah, pangkal ketiaknya rapat. Ya, berarti sikunya udah posisinya benar. Plus bahu saya pun harus turun. Nggak boleh begini. Ya, itu cara memperbaiki form dari masing-masing bentuk tangan pada saat kita double chisel atau double sticky hand. Ya, bong, fuk atas. Oke. Nah, saat ini bong,
Ya, tangan Pak Freddy satu lagi itu adalah hook bawah. Nah, saya tansau. Ya, seperti teman-teman lihat, tangan kanan saya itu adalah tansau. Dan tangan kirinya Pak Freddy adalah ngincer ke tengah, sama dengan hook atas saya, di mana tangan tangan kirinya Pak Freddy yang bentuknya hook juga itu adalah ngincer ke center line. Nah, sekarang saya bahas dulu tansau. Ya, karena kebanyakan orang pada saat cisau tansaunya seperti ini. Nah, ya, bentuknya nggak sempurna. Saya bilang bentuknya nggak sempurna. Iya, memang bentuknya nggak sempurna. Karena pertama, telapak tangannya nggak ngadep ke atas. Tansau yang benar telapak tangan ke atas. Kalau telapak tangan ke atas, siku kamu di bawah. Ngadepnya tegak lurus, sama kayak hook. Ngadepnya ke bawah. Sama kayak tangannya Pak Freddy yang hook, itu juga ngadepnya ke bawah. Ini baru tansau. Dan siku itu sekepal. Kebanyakan pada saat saya lihat orang mainnya di sini. Sikunya nempel di badan. Ini salah. Kenapa salah? Karena pada saat ini begini, tangan Pak Freddy ini deket banget ke arah saya. Jadi ini open banget ke center line. Jadi kalau Pak Freddy mau masuk mukul ke dalam, itu dengan mudah. Nah, itu dengan mudah masuk. Ya, karena dengan ini siku ke bawah, jari saya itu tidak bisa ke arah bahu. Nah, itu juga yang harus diperhatikan pada saat tansau. Jadi pada saat tansau, jari itu harus ke arah bahu. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari belakang, jari saya ke sana. Dan saya tidak boleh ke tengah begini. Kenapa? Tansau ke tengah, ini bablas masuk ke center line saya. Tapi pada saat ini saya tarik ke bahu, walaupun Pak Freddy niatnya ke tengah, dia akan geser sedikit line-nya, nggak meruncing ke center line saya. Ya, itu mengenai tangan. Ya, dari tansau, bongsau, hook. Ya, hook atas sama hook bawah. Dan kita mulai merolling seperti ini. Dan berusaha untuk membentuk tangan yang seharusnya. Nah, kalau Pak Freddy kan masih ke tengah, kayak begini. Ya, tansaunya ke tengah. Tansaunya ke tengah, tangan saya ini to the point, ke center line. Ini habis. Tansaunya nggak melindungi center line-nya dia. Karena jari saya semua ke tengah, tangan saya semua ke tengah. Ini harus kebuka samping. Sini. Iya, jangan lupa itu. Walaupun kita muter, makanya yang saya bilang latihan pertama waktu kita double sticky hand, kita belajar untuk chasing center orang dan protect center line kita sendiri. Caranya ya tadi sesuai dengan fungsi dari masing-masing tangan. Jadi waktu kita muter-muter pelan aja, nggak usah begini-begini. Ya, nggak akan ngerti punya. Ya, teman-teman juga nggak akan paham itu ngapain cuma muter-muter tangan. Sebenarnya tujuannya adalah kita membentuk seperti ini bentuknya. Jadi benar-benar waktu bong, ya sikunya harus begini, bukan ngebong begini. Baunya naik, tapi baunya tetap turun. Sikunya doang yang naik turun. Ya. Dan tidak ada titik akhir, tidak ada titik awal. Waktu kita cisau seperti ini, tidak ada titik akhir, tidak ada titik awal. Bongnya nggak naik, Pak. Makanya nggak bisa putar tangan kanannya. Ya, itu yang pertama. Yang harus dipahami. Dari bentuk foam. Foam tangan waktu kita cisau. Kemudian di bentuk yang pertama juga, ya, yang latihan pertama yang harus diperhatikan di cisau adalah postur badan. Pertama, yang harus diperhatikan pada saat postur, mulai dari mata. Ya, waktu cisau, mata itu jangan ngeliatin tangan. Ya, tetapi mata tetap lihat depan. Dan tidak boleh nengak begini.
ya, tetapi harus turun. Jadi ini nggak boleh. Kalau teman-teman lihat bola mata saya itu posisinya ada di bawah, itu berarti kepalanya agak nengah gini, tetapi posisinya harus di tengah-tengah bola matanya. Efeknya apa? Efeknya begini, coba Pak Freddy nengah. Pada saat dia melihat dengan bola mata di bawah seperti ini, kelihatan nengah karena dari jakun aja teman-teman bisa lihat bahwa ini kebuka. Nah, pada saat dia posisi tengah, kalau misalkan lihat saya Pak, matanya jangan kedip. Waktu tangan saya ke depan, matanya berkedip. Coba jangan berkedip. Lihat saya. Nggak bisa, pasti berkedip. Ya, itu sudah bentuk natural. Makanya kenapa ini harus dibuat seperti ini. Nah, coba melontot Pak saya, jangan berkedip, lihat ke depan. Waktu saya masuk begini, ya kan? Nah, matanya bisa diam, tidak berkedip. Kalau kalian berkedip, waktu kalian sisau atau pada saat kalian menerima pukulan, kalian nggak akan bisa nangkis atau ada beberapa gerakan yang nggak akan kelihatan karena berkedip, walaupun cuma sepersekian detik. Ya, itu hubungannya sama postur tempuk di sini. Ini harus tegak, jadi nggak boleh nengah begini. Paham ya? Jadi Pak Freddy juga kalau cisau jangan begini, ini salah. Oke? Postur waktu kita posisi standar saat kita cisau, kita ngambil konsepnya adalah gigi Kim Yeung Ma. Ini kuda-kuda Silintau waktu kita pertama kali latihan Wing Chun, ya. Nah, karena konsepnya adalah gigi Kim Yeung Ma, otomatis setelah sentuh kita akan melihat ke bagian tulang pedang di dada. Tulang pedang ini saya bilang tidak boleh tegak. Tidak boleh tegap. Pakai P, ya, tidak boleh tegap. Jadi pada saat busungin dadanya. Nah, ya, ini tegap. Matanya tetap lihat ke depan. Nah, pada saat kita cisau seperti ini, ya, kalau misalkan saya ngasih tekanan sedikit, badannya goyang. Karena pada saat posisi ini tegap, bobot kita sedikit naik ke atas. Makanya tulang pedang ini harus tegak, pakai K. Ya, tegak berarti tidak bongkok. Jadi bukan berarti harus gitu. Ini bungkuk. Ya, tapi ini seperti biasa aja saat kita berdiri. Jadi ini tulang dadanya tidak dibusungkan. Tapi ini memang tegak, pakai K. Ya, untuk menjaga bahwa groundingnya tetap turun ke bawah. Plus dari sini kita larinya ke pinggul. Sama konsepnya gigi Kim Yeung Ma. Jadi si pinggul ini kita putar sedikit. Tulang ekor ada posisinya di dalam. Jadi dengan konteks seperti ini, ya, presernya dari Pak Freddy ke saya itu masih bisa saya respon. Tapi kalau saya begini, nah saya udah mulai goyang. Ya, artinya pantat saya nungging. Kalau Pak Freddy bener, bongnya, presernya keluar Pak. Tapi kalau bongnya nggak bener, presernya nggak keluar. Dan saya posisinya asik aja begini. Ya, itu karena saya nungging, Pak Freddy struktur formnya bagus. Saya terpental. Ini baru tahap pertama ya, cisau ya. Jadi konsepnya kayak begitu. Ya. Terus itu pinggul. Kita turun ke arah lutut. Sama seperti gigi Kim Yeung Ma, lututnya harus seperti jepit sesuatu. Otomatis pada saat lutut jepit sesuatu, ujung jari kita itu harus ke dalam. Nah, pada saat saya cisau dengan Pak Freddy,
ujung kaki saya, oke, sekarang Pak Freddy pas di tengah-tengah titik ini, enggak pas, postur tengahnya maju dikit, nah, mundur dikit, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, di sini kan ada pertemuan, ya, ada pertemuan. Biar saya gampang jelasinnya. Ini ada pertemuan, di saya pun ada pertemuan. Jadi pada saat saya berdiri, otomatis ujung kaki saya, supaya si lututnya ini bisa ke dalam, ujung kaki saya harus masuk. Masuknya sejauh apa? Apa cuma segini? Apa begini? Nah, patokannya adalah ini. Ini saya anggap sebagai titik center line yang paling bawah dari posisi Pak Freddy. Otomatis ujung kaki saya harus ke sana. Ujung kaki saya harus ke sana. Begitupun dari Pak Freddy, ujung kakinya harus ke sini. Karena ini adalah titik center line saya yang paling bawah. Itu patokannya. Jadi bukan berarti pada saat kita siuling tahu kita bisa mulai dengan begini seenaknya. Ya, ini salah. Ini nggak balance. Dan kalau saya cisau begini pun, nah belum apa-apa udah pasti kedorong. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya teman-teman asik aja begini, tanpa memperhatikan kuda-kuda lagi. Kenapa? Karena dengan begini kalian nggak bisa berdiri balance. Iya, pasti nggak bisa berdiri balance. Salah. Tapi kalau kalian begini, berdirinya sudah enak. Oke? Nah, jadi itu beberapa poin yang harus dilatih pada saat kita pertama kali latihan cisau. Double cisau. Double sticky hand. Ya, mulai bentuk tansaunya harus bagaimana? Seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian bongnya, sudutnya harus begini, bukan ke tengah juga, ya, tapi harus keluar. Kemudian ini hooknya harus dalam, dan semua ke center line, begini. Ya, seperti teman-teman lihat, sikunya itu di tengah semua. Sikunya center ke meruncing ke arah depan. Ya, saya bertangan siku saya meruncing ke arah center line-nya Pak Freddy. Oke? Paham ya? Nah, itu nggak boleh lupa dari bagian atas. Belum pada saat kita posisi gigi pinggirnya. Ya. Jadi nanti juga jangan sampai nanti pas latihan lagi kakinya anteng aja begini. Ini nggak balance. Ini nggak grounding. Ya. Terus ingat, di awal saya bilang bahwa kita double cisau itu bukan untuk fighting, tapi untuk latihan rasa dan teknik yang udah kita latih. Yang terpenting itu latihan rasa. Jadi ya kalau memang posisinya harus di gigi bawah, ya memang harus begitu. Bukan berarti kalau fighting kan nggak pakai gigi bawah kayak begini. Memang benar kayak posisi begini nggak akan bisa dipakai buat fighting. Ya, tapi dimulai bagaimana kita membangun suatu fondasi struktur yang bagus pada saat kita bermain double cisau. Nanti pada saat kita cisau, seperti yang saya bilang, saya bisa rolling. Ya, saya bisa rolling. Tangan Pak Freddy di dalam, tangan saya di luar. Ya, atau nanti Pak Freddy bisa rolling, kemudian tangan saya di dalam. Nah, dua-duanya dalam. Saya harus keluar satu. Karena ini posisi awal waktu cisau. Tangan satu di luar, tangan satu di dalam. Tangan satu di luar, tangan satu di dalam. Nah, kira-kira itu latihan pertama untuk double cisau.